Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kami telah merekap alur Spawn on the Run. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan kehidupan di Bikini Bottom terlihat normal pada pagi hari. SpongeBob pergi bekerja di Krusty Krab, begitu juga Squidward. Di sana Mr. Krab langsung menginstruksikan untuk membuka Krusty Krab seperti biasanya. Di sisi lain Plankton yang selalu berambisi untuk mengambil formula dari Merkrab, tiba-tiba Sandy datang dan menawarkan Mr. Krab sebuah robot yang dapat membantu dia. Awalnya Mr. Krab menolak, namun Sandy berhasil meyakinkan Mr. Krab. Setelah menerima robot itu, Merkrab dibuat jengkel dan akhirnya membuang robot tersebut. Lalu Karen yang menemukan robot itu langsung membawanya ke dalam malam harinya. Setelah Krusty Krab ditutup oleh SpongeBob, ternyata di dalam toples acara ada Plankton yang berniat untuk mencuri resep Krabby Patty. Tadinya semua rencana Plankton berjalan lancar hingga ternyata SpongeBob kembali untuk mencari sebuah kunci. Akhirnya lagi-lagi Plankton gagal mengambil resep. Sementara itu di Atlantic, Poseidon selalu menjaga penampilannya. Ia pun menyadari kalau ada kerutan di wajahnya. Lalu Poseidon pun membuat sebuah sayembara bagi siapa yang bisa membawakan siput akan diberi hadiah. Plankton yang membaca selebarannya langsung kepikiran dengan siput milik SpongeBob. SpongeBob yang baru sampai rumah langsung mendapati kalau ternyata Gary menghilang. SpongeBob pun panik. Patrick yang datang ke rumah SpongeBob langsung membantu mencarinya. Tak lama ia mendapatkan clue kalau Gary dibawa ke kota Atlantik. Mereka pun langsung berniat pergi ke Atlantik. Tiba-tiba Plankton datang bersama robot milik Sandy dan langsung menyuruh mereka pergi ke Atlantik. Hal itu membuat keadaan Krusty Krab kacau. Di sisi lain SpongeBob dan Patrick terbangun di sebuah daratan sampai akhirnya mereka sampai di sebuah kota mati. Di sana mereka bertemu dengan sebuah semak-semak yang mampu berbicara bernama Zack. Di sini dia akan membantu perjalanan SpongeBob dan Patrick. Dia memberikan sebuah koin yang memberikan keberanian. Ia juga memberitahu untuk menghadapi apa yang ada di dalam bar. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung masuk ke dalam. Ternyata di dalam bar banyak bajak laut zombie. Zack memberi saran untuk bisa membebaskan jiwa para zombie. Tiba-tiba pemimpin mereka datang. Dia langsung menyuruh untuk menahan SpongeBob dan Patrick. Di ruangannya pemimpin itu kesal karena SpongeBob dan Patrick melarikan diri. Lalu mereka langsung menunjukkan koin keberanian. Akhirnya mereka bisa membebaskan jiwa para zombie tersebut. Setelah itu mereka langsung pergi dengan robot Sandy. Di mobil tiba-tiba ada Zack. Ia memberi sebuah cermin untuk melihat keadaan. Gary, SpongeBob yang sudah sampai di Atlantik diperingatkan oleh Zack untuk tetap fokus pada tujuannya. Keesokan harinya mereka yang tertidur di jalan dibangunkan. Kemudian Zack datang dan bilang kalau mereka telah mengabaikan peringatannya. Mereka yang baru sadar langsung panik. Untung aja mereka tertidur di depan istana presiden. Mereka pun langsung masuk. Di sana ada Poseidon. Di situ SpongeBob melihat Gary dan mencoba merebutnya hingga SpongeBob dan Patrick langsung ditahan oleh Poseidon. Di sisi lain Sandy yang berkunjung ke rumah SpongeBob namun kosong. Ia pun langsung menuju Krusty Krab dan menanyakan perihal SpongeBob. Tiba-tiba TV nyala dan memberitakan kalau SpongeBob dan Patrick akan diadili. Melihat hal itu Sandy dan lainnya langsung berinisiatif menolong mereka. Plankton juga datang dan ingin membantu. SpongeBob yang sudah putus asa tiba-tiba ingat dengan koin keberanian. Dia pun mencari koinnya tapi nihil. Zack mendatangi mereka. Ia bilang kalau simbol keberanian yang asli hanya ada di dalam diri mereka. Prajurit datang membawa SpongeBob dan Patrick ke tempat persidangan. Pengacara Poseidon memulai kesaksiannya. Di sana SpongeBob dan Patrick akan dieksekusi. Tapi tiba-tiba Sandy datang dan membuat kesaksian. Lalu Patrick, Squidward, serta Mr. Krab juga memberikan kesaksiannya. Setelah itu mereka pun bernyanyi dan berdansa bersama untuk membuat Poseidon lengah. Mereka memanfaatkan momen itu untuk mengambil Gary. Poseidon yang baru sadar langsung menyuruh pasukannya mengejar SpongeBob dan teman-temannya. Mereka semua bersembunyi di sebuah kostum perang. SpongeBob dan teman-temannya bertarung dengan para pasukan Poseidon. Mereka mencoba lari tapi apa daya mereka semua sudah dikepung oleh pasukan Poseidon. Poseidon awalnya mau memaafkan mereka tapi dengan satu syarat, yaitu memberikan Gary. Zack muncul dan mengingatkan SpongeBob untuk berani membuat SpongeBob tidak mau memberikan Gary. Poseidon mulai marah dengan apa yang SpongeBob kalau Poseidon akan mengerti jika ia memiliki teman. Poseidon bilang kalau dia punya teman tapi sayang tidak ada yang mengakui. Sampai akhirnya SpongeBob menawarkan diri kalau dia mau menjadi teman Poseidon, tapi seorang teman tidak mencuri benda kesayangan milik temannya. Poseidon merasa khawatir namun SpongeBob berhasil meyakinkannya. Poseidon sangat berterima kasih kepada SpongeBob karena telah menyadarkannya. Akhirnya mereka pun hidup normal seperti biasa dan film pun berakhir.